Oke, baik. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam untuk Anda yang di sana. Perkenalkan, nama saya Reido Satria. Saya adalah mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri dengan NPM 2024 110046. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kita menggunakan SQL Apex ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sintaks join dan group by. So, join sendiri itu adalah sintaks untuk menggabungkan baris dari dua tabel atau lebih berdasarkan kolom yang saling berkaitan. Misalnya primary key terus foreign key, ntar di join gitu. Kayak misal gimana ya? Nanti saya contohkan ya, ada salah satu soal kita akan kerjakan 20 soal, 10 soal dari join dan 10 soal lagi dari group by. Nah, di sini untuk group by dan fungsi agregat sendiri itu adalah untuk mengkelompokkan ya. Mengkelompokkan baris yang memiliki nilai yang sama pada kolom tertentu. Lalu agregat untuk menghitung ringkasan ya untuk setiap kelompok. Contoh misal agregat yang umum ya, ada count untuk menghitung jumlah baris, ada sum untuk total nilai kolom, ada juga AVG untuk rata-rata nilai atau average ya. Terus ada juga max untuk nilai terbesar dan juga ada min untuk nilai terkecil. Poin simpelnya gini deh, kayak join tuh digunakan untuk memperluas kolom dengan menggabungkan data dari tabel yang lain. Terus kemudian group by ada digunakan untuk meringkas baris menjadi nilai per kelompok, menjadi satu nilai per kelompok. Oke, simpelnya gitu ya. Terus kita lanjut aja, ini langsung ke pengerjaan soal ya. Di sini kita punya 20 soal, 10 soal dari join dan 10 soal lagi dari group by ya. Kita akan solve satu-satu ya. Di sini ada nomor 1, tampilkan nama lengkap karyawan beserta nama departemennya. Nah, di sini kan kita, ini saya buka dua ya, jadi di sini untuk SQL comment dan di sini objek browsernya. Soalnya kita perlu tahu ya apa sih namanya table dan kolom-kolom yang akan kita gunakan ya. Di sana kita punya departemen ya. Heading sebentar. Ada departemen ID, departemen name, manager ID dan location serta datanya ya. Kita akan menggunakan ini untuk menyelesaikan soal-soal kita. Oke. Untuk apa sih nama? Untuk soal nomor 1 ini sangat simpel ya. Kita tinggal join table employee dan departments menggunakan kolom departemen ID ya. Jadi kita tinggal select employee tadi. Ini kita akan menggunakan employee ya. Bentar. Ini kita akan menggunakan employees. Ini akan paling banyak kita gunakan ya nanti ya. Kita akan select dulu, terus kita select first name ya. Kita di sini employee kita tulis jadi i aja ya. Kita tulis first name. Terus kita juga perlu nama belakang ya. Kita udah ada nama depan di sini, terus kita nama belakangnya. Di sini ada juga ya last name. Kita lagi i last name. Terus yang terakhir kita perlu nama dari departemennya ya. Di sini departemen kita akan singkat menjadi D, kita akan panggil sebagai D nanti. Kita tulis departemen name. Ini departemen name. Nama kolomnya departemen name ya. Jadi kita select dulu first name, last name dan departemen name dari employee tersebut. Baru nanti kita panggil ya from
employees. Tuh kita panggil dulu ya first name dan last name tadi. From employees, table employees, kita persingkat menjadi I, lalu kita akan joinkan departemen. Kita akan join departemen sebagai D. Departments sebagai D. Jadi kita menggabungkan ya dari employees dan departemen. Terus kita tambahkan juga on kita panggil lagi ya employee dengan departemen ID-nya dipastikan sama ya. Ini ada departemen ID. Pastikan departemen ID dari employee dan juga dari departments, dari tabel employee dan departments itu adalah sama. Ya seperti ini aja ya. Terus kita coba run. Oke, di sini keluar ya. Ada Jennifer Wellen sebagai administration. Ini kita coba data. Ini ada administration ya, manager ID 200, location 1700. Di sini employees, ini Jennifer ya, dengan employee ID-nya betul 200 tuh. Alright, di sini untuk penjelasan yang mendetail ya. Di sini saya akan hanya menjelaskan di nomor 1 ya, kemungkinan nomor selanjutnya sampai nomor 10 akan saya persingkat karena kurang lebih sama ya. Kita hanya menggunakan join ini saja. Kita hanya sesuaikan dengan tabel yang sudah ada. Oke, lanjut kita ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu adalah tampilkan nama karyawan beserta judul jabatan ya, atau job title mereka ya. Di sini sangat simpel ya, seperti tadi kita join lagi tabel employee dan tabel jobs tadi ya, untuk mendapatkan jobs ID ya, mirip seperti departemen ya yang sebelumnya kita lakukan. Jadi kita pertama seperti tadi ya, kita perlu nama, berarti kita select, kita seperti tadi kita buat employee sebagai I lagi, berarti kita I first name, kemudian I dot last name. Kemudian di sini kita akan gunakan J sebagai job title ya. Ini kalau kita ke jobs, J sebagai jobs, kemudian untuk untuk kolomnya itu ada job title ya. Job title. Di sini kita ambil lagi from employees sebagai I, dan lagi kita akan joinkan, kita join jobs sebagai J ya, sebagai J on pastikan job ID tadi sama ya. Di sini ada job ID. Di sini kita harusnya tadi employees job ID-nya sama ya. Ya job ID-nya sama, berarti I titik job ID sama dengan J job ID. Alright, langsung saja kita cek ya. Alright, langsung muncul ya, William Judge sebagai public accountant. Ini kita coba lihat employee dengan nama data William. Ini ada William. Tuh. Nah, job ID-nya AC accountant ya. William. Kita ke jobs.
Terus data lagi tadi ada, ya ini IC account, public account, ya sama ya. Di sini ada public account, yep, sama. Lanjut kita ke soal nomor 3 ya. Tampilkan nama karyawan seperti tadi, departemen dan kota lokasi kantor mereka. Oke, seperti tadi ya, kita mulai dari select lagi. Untuk nomor 3 ini ya, apa sih namanya? Kita perlu table location ya. Di sini ada location. Sangat simpel seperti tadi. Kita select lagi. Select tampilkan nama karyawan ya. Tadi berarti kita tampilkan nama lagi seperti tadi ya. Kita langsung saja kita menggunakan i lagi. First name. Kita bentar, first name, kemudian kita tambahkan last name atau tidak ya. Sepertinya kali ini tidak perlu ya, nama depan saja saya rasa cukup ya. Kemudian kita apa sih namanya, mana departemen, ya ini dia departemen. Kita gunakan nama depan, nama departemen, dan langsung lokasi saja ya, kira-kira tidak perlu menggunakan nama belakang. Arti di sini I sebagai employee dan di sini D sebagai departemen ya, dan departemen name, kemudian L sebagai location ya. Di mana location? Location ini dia. Kita akan menggunakan city saja ya. Kita akan menggunakan city, dan seperti tadi ya, kita langsung aja from employee. Bentar, apakah benar penulisannya seperti ini ya, employees sebagai i, kemudian kita joinkan ya departemen seperti ini, tapi kita kali ini 2 kali, jadi join departments sebagai D, terus on department, mana lagi, department ID ya. On ini dulu I, kita tadi menggunakan departemen ID sama dengan departemen ID yang ada di D ya, seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke location juga, persis ya, seperti ini. Kita langsung saja join lagi. Di sini kita akan joinkan location ya, locations ya, locations sebagai L di sini. On, nah di sini ada location ID ya, sebagai apa sih sebutannya, penanda ya. Di sini kita lagi I, employee, location ID, kemudian sama dengan dari location itu sendiri, location sama dengan location ID ya. Bentar, kok ada yang aneh? Oh ya, location ID ini harusnya di departemen ya, bukan ya, location ID itu di departemen ya, kok saya tulis di employee. Oke, jadi kita memilih first name, kemudian departemen name dan city dari employee yang kita join ke departemen sebagai D, dan kita samakan di sini ya. Kita coba run. Entah table view or view do not access. Ntar di sini ada yang kesalahan di table ya. Employee ini harusnya saya salah penulisan ya. Department. Oke, di sini mana ya, employee. Ya di sini saya kurang P ya.
employee. Nah, ini dia. Alright, di sini bener ya. Oke, dari Ellen berasal dari departemen sales dan dia berasal dari Oxford ya teman. Kita lanjut aja langsung ke nomor 4 karena mengingat waktu ya. Tampilkan nama karyawan dan nama manajernya. Di sini balik lagi kita akan simpel-simpel aja ya. Tampilkan nama karyawan, kita self join pada table employee tadi sebagai karyawan dan seperti tadi ya, karyawan sebagai employee dan kemudian manajer kita jadikan M saja ya. Kita left ya, nanti kita select lagi, kemudian I kita akan pilih first name saja ya kali ini sebagai karyawan. Kita pilih location ID. Oh, saya belum hafal dengan shortcut Apex ya, jadi agak susah nih. First name, kita select first name ya sebagai karyawan ya, sebagai karyawan. Kemudian kita juga select ini ya, kita apa sih namanya, manager. Di sini kita gunakan M sebagai manager ya. Oh ya, kita lupa titik koma, kita lupa koma ya. Terus di sini M dan nama dari apa sih namanya, manager itu sendiri ya, kita perlu first name sebagai manager. Oke. Terus kita akan from employees. Yap. Kemudian di sini kita langsung aja left join. Kita employee sebagai M, kemudian kita akan membandingkan ya dari apa sih namanya, employee manager ID dan manager employee ID ya. Langsung saja ya, kita join terus employees ya sebagai manager. Kemudian on di sini jika kita ke ini dulu ya, takutnya nanti ada salah-salah penulisan lagi seperti sebelumnya ya. Jadi selama employee ini, employee ID-nya sama dengan ini ya, kok employee ID, kita mulai dari manager ID. Kita mulai dari manager ID sama dengan bentar. Oh iya, benar deh. Kita mulai dari ini employee dengan manager ID. Nah, employee yang punya manager ID yang sama dengan manager dengan employee ID-nya. Nah, kok ribet ya jadinya? Sebenarnya harusnya lebih simpel sih ini. Manager ID is valid identification. Kok invalid ya? Bentar. Manager ID ya, benar, manager ID terus ada employee ID. Bentar ya. Di manager ID. Ini agak membingungkan. Oh, iya. Lupa lagi saya. Ini. Aduh. Ini efek karena sambil menjelaskan ya. Tuh. Alexander. Manajernya adalah Lex gitu. Bruce dan Diana
manajernya Alexander. Aduh, kok bisa tuh saya kelupaan ini. Ya mungkin kadang ada ya. Ingat guys, jadi jangan lupa baca error ya. Error itu digunakan untuk membantu kita. Jadi jangan panik lihat error. Error itu ngajarin kita mana yang hilang ya, mana yang ketinggalan. Oke, lanjut aja. Nomor 5, tampilkan nama karyawan beserta grade gajinya dari table job grades. Table job grades ya. Di sini mana ya, job grades. Ini ya, kita punya job grades. Langsung saja kita perlu first name, terus salary dan juga grade level ya. Permisi. Kita langsung aja ya. Seperti biasa, kita select employee tentu saja dengan first name, kemudian kita akan lihat salary-nya ya. Harusnya nama kolomnya juga salary. Yap, nama kolomnya salary. Kita akan langsung saja employee.salary. Kemudian di sini untuk job grades saya akan gunakan JG saja. JG grade level. Oke, sangat-sangat simple ya. Kita langsung saja lagi from employees sebagai I ya. Jangan sampai lupa seperti saya tadi ya. Employees sebagai I. Kemudian kita akan join dengan job grade sebagai JG ya. Job grade sebagai JG. Kemudian kita on-kan di mana salary dari employee itu di antara apa sih namanya? Di antara lowest dan highest salary ya. Di sini kita pakainya between ya, between di antara JG dot lowest salary kemudian dan JG dot highest salary. Oke. Tampilkan nama kalian beserta grade gajinya dari table job grades. Harusnya ini ya. Kita run. Oke, first name salary-nya adalah 25.000 dan grade levelnya E ya. Ya, ada grade C ini sepertinya kebalik. Gimana kalau kita alright. Oke, bener ya. Sebenarnya tapi kok kebalik ya? Mungkin memang sistem penilaiannya begini ya. Tapi kalau dari saya agak aneh ya. 6.000 kok dapatnya C sedangkan 2.000 A. Tapi ya mungkin seperti itu ya memang dari penilaiannya. Iya, penilaiannya A itu 1.000 loh. Kok agak aneh ya? Terbalik ini nilainya. Saya kira saya yang salah, ternyata memang di datanya terbalik. Ini agak unik. Oke, kita langsung saja daripada kita bingung lagi. Kita langsung ke nomor 6. Tampilkan semua departemen termasuk yang tidak memiliki karyawan. Oke, di sini kita langsung aja departemen name, terus kita panggil first name dari karyawan tersebut ya.
Kita langsung tampilkan semua, jadi select seperti biasa. Jadi kita akan menggunakan departemen dulu karena kita akan left join dari departemen ke employee agar departemen tanpa karyawan tetap bisa muncul. Jadi kita langsung aja dia departemen, nama departemennya department name, kemudian employee-nya first name saja cukup. Kemudian kita from-nya kali ini kita pakai department. Kita pakai department sebagai D, kemudian kita join kan kita left join ya. Kita left join dengan tentu saja employees oke, sebagai tentu saja sebagai I. Di sini kita akan membandingkan di mana departemen ID dengan departemen ID yang ada di employees itu adalah sama ya, seperti tadi. Mana dari employees, kita kembali ke table ya. Ini kita membandingkannya yang ini dulu ya, departemen dulu apakah sama ya, kok employee ID, departemen ID. Nah, departemen ID yang ada di departemen dengan departemen ID yang ada di employees ya. Jadi kita departemen dulu pertama. Departemen ID yang ada di departemen sama dengan departemen ID yang ada di employees. Alright, kita langsung saja run. Oke. Sini departemennya administrator dan ini nggak ada yang ini ya, nggak ada yang namanya, nggak ada ini IT ya. Bukan itu departemen namanya ya, nggak ada ya yang nggak ada namanya, semuanya ada nama. Ntar ini bisa jadi karena rows-nya cuma 10 ya, coba kita naikkan jadi 1000 terus kita run lagi. Oke, ada ya satu ya, nggak ada nama, dia adalah contracting. Alright, kita lanjut saja ke nomor 7. Nomor 7, tampilkan nama karyawan beserta riwayat jabatan. Oke, berarti kita menampilkan dia tuh sebelumnya pernah menjabat sebagai apa ya. Jadi kita akan join employees dan job history ya. Kita akan bandingkan menggunakan ini apa sih namanya, employee ID ya. Di sini ada tidak history, iya ada job history. Kita langsung saja klik employee ID ya. Jadi di sini kita akan select first name kemudian last name, dan kita dari job history akan select ini ya, job ID, kemudian start dan end-nya ya. Berarti kita pertama adalah seperti biasa select employee. Kita akan gunakan first name dan last name. First name, kemudian kita akan gunakan last name. Ini kita dari employee kita menggunakan first name last name, kemudian di sini job history akan saya gunakan JH saja. Kita akan menggunakan ini ya, job ID. Kita akan menggunakan job ID, kemudian start dan end tentu saja. Kita mulai dari start dulu, jh.start date, kemudian jh.end date. Oke, seperti biasa kalau yang kita mulai dari I berarti kita akan from employees ya, sebagai I. Tentu saja kita joinkan ke job history. Job history sebagai JH. Mantap. Pada
Di sini kita akan membandingkan employee ID dari employees, kemudian dengan JH. Oke, langsung saja kita run. Aduh, kita typo lagi ya. Di sini ada fish name, harusnya first name. Kalau fish name itu jadi kepalan tangan ya. Fish itu kepalan tangan. Ini fish. Oke ya. Nina Kolchar, job ID-nya AC manager. Dia mulainya dari 93 sampai 97 ya. Ini Jonathan Taylor dulu dia resepsionis, terus dia jadi manager ya. Keren. Oke, mantap. Kita lanjut ke nomor 8 sekarang. Tampilkan nama negara beserta nama region dari table WF countries. Kok employee aja di sini kita nggak bisa copy paste sih. WF countries. Tampilkan nama negara beserta nama region dari tabel WF countries. Oke, jadi kita join WF countries dan apa saja nama negara ya. Berarti nama negara ada di, harusnya di WF lagi, world region ya. Ya, di region name ya. Berarti kita akan join WF countries dengan WF world regions. Oke, berarti kita pertama select ini dulu ya, select country names dari WF countries dulu ya. Berarti kita select, kita gunakan C sebagai permisi, kita gunakan C untuk WF countries. Di WF countries kita akan ambil country name ya. Kita akan ngambil country name, kemudian dari world region kita akan ambil, kita gunakan sebagai R ya. Di world region kita akan gunakan region name ya. Oke, kemudian langsung saja ya, from apa tadi namanya, WF countries ya, WF countries 3S. Oke, WF countries sebagai C, yang kemudian kita langsung join aja. Kita join WF world regions sebagai R ya, dimana region ID ya, kita akan menggunakan region ID dari kedua table berikut. Kita mulai dari ini ya, WF countries dulu. Kita WF countries region ID sama dengan yang ada pada world regions region ID. Alright. Oke, Argentine Republic, dia bagian dari South America. Brazil South America ya, sangat benar ya. Ya. Alright, mantap. Kita lanjut ke nomor 9. Tampilkan nama negara bersama nama mata uangnya. Berarti kita kembali ini ya, WF countries lagi, dan kini kita pakai WF currency. Jadi kita seperti tadi ya, berarti select C untuk WF countries, country name, kemudian di sini kita currency, kita gunakan cur saja, currency name harusnya ya, currency name. Kita ini aja, select 2 kolom ini aja, terus from di sini tentu saja kita akan mulai dari WF countries, WF countries, WF countries sebagai C,
kemudian kita join kan, sama persis seperti nomor 8 ya. WF currencies sebagai cur pada, ini kita akan menggunakan currency code ya, sebagai apa sih namanya, pembanding ya, currency code. Seperti currency code dari countries sama dengan yang ada pada currency. Ya, dirham sangat benar. Oke, kita lanjut nomor 10 ya. Ini soal join terakhir. Tampilkan nomor order, nama customer, dan nama staff yang melayani. Oke, berarti di sini agak banyak yang kita bakal ambil ya. Kita perlu F order ya, kalau nggak salah. Pokoknya kita perlu join table, iya benar, namanya table F order. Kemudian kita perlu juga table customer, sama kayaknya kita perlu staff ya, berarti kita F staff ada apa? Oke, pertama-tama kita ini dulu ya, berarti kita perlu first name dari customer, first name dari staff, kemudian nomor order tadi, order number. Oke, berarti kita select untuk kita namakan O aja ya, O dot order number. Kemudian untuk customer kita kasih nama C saja, customer first name. Kemudian kita perlu staff tadi ya, serta staff juga bentar, kita sebagai, kita jadikan customer dulu ya, customer. Kemudian baru kita lanjut S sebagai staff ya, first name sebagai staff. Oke, mantap. Kita lanjut from F order, kita jadikan F order order number. Baru kita join biasa kan, join F customer aja ya, customers as C. Ini kita akan membandingkan apa yang kita bandingkan, case ID mungkin ya. Kita bandingkan on, dimana F order dari case ID dari F order itu sama dengan ID dari customer ya, customer ID. Kemudian kita join lagi, di mana ini staff ID dari order, bentar, order ya, ada staff ID, berarti F order sebagai staff ya, bentar, kok F order, F
staff sebagai S dimana staff ID dari ini ya, dari order itu sama dengan ID dari si staff. Oke, sangat mantap, kita coba run. Ini ada yang tipe lagi ya, customers, apakah tipe? Aduh, lupa kan kalau nggak bisa copy paste. Order number, first name sebagai customer, first name sebagai staff, alright harusnya. Kemudian from F order kita filter dulu. Ini dia, kita kurang S. Hari-hari kita tipu lagi ya. Oke. Ini ada order number 5678, customernya call, staffnya Su. Oke, di sini kita akan lanjut ke group by ya. Kini kita lanjut ke group by dari nomor soal 11 sampai 20 ya. Hitung jumlah karyawan di setiap departemen. Oke, berarti kita group by departemen ID-nya, kemudian gunakan count ya untuk sebagai apa sih sebutannya? Sebagai agregat ya. Kita akan gunakan count sebagai agregat untuk menghitung karyawan per departemennya. Terus kita mulai saja, kita select departemen. Kita akan select kita akan employees harusnya ya, kita akan select departemen ID dari employees ya. Berarti kita nggak pakai join, jadi kita langsung aja ya departemen ID. Kita select departemen ID, kemudian kita akan hitung ya departemennya. Kita jumlah karyawan, kita akan hitung jumlah karyawan menggunakan ini. Kita count bintang ya, kita akan menghitung semuanya sebagai jumlah karyawan. Oke, sip, mantap. Kemudian dari mana? Dari employees. Kita group by departemen ID. Oh, ini dia departemen ID. Oke, sip, mantap, kita run. Oke, departemen ID 50 itu karyawannya ada 5. Oke, mantap ya, kita langsung lanjut aja. Tampilkan rata-rata gaji karyawan per departemen. Oke, berarti kita grup departemen ID lagi untuk seperti tadi ya, tapi kita kali ini akan pakai average, terus kita bulatkan ya, jadi menggunakan round. Kita ratakan kita ambil rata-rata gajinya persis ya, kita cuma ganti ininya aja, seperti select departemen ID. Kita ambil departemen ID lagi dari table employees ya, seperti tadi kita cuma ganti agregatnya aja deh. Kita langsung aja kita bulatkan, terus kita hitung average-nya dari salary. Ini 2 ya. Kemudian kita namakan sebagai rata
gaji from employees group by department. Department ID, oke. Ntar kok around. Kita hampir saja ini ya, tipu lagi. Oke, harusnya ini. Bener ya. Rata-rata gajinya departemen ID 50, rata-rata gajinya 3.500. Ya, dia sangat-sangat mantap. Kita selesai, lanjut aja langsung karena waktu ya. Tampilkan gaji tertinggi dan terendah per jabatan dari job ID ya. Di sini kita langsung aja dari job ID, kita select job ID, kemudian kita akan hitung max-nya ya, max dari salary, sebagai apa ya, gaji max aja ya, gaji max. Kemudian kita lagi min salary sebagai gaji min. Sangat mantap. From employees, kita group by-nya job ID seperti yang sudah dijelaskan ya sebelumnya. Kita langsung aja job ID. Alright, kita run. Oke. Mantap. Gajinya sama ya. Oh tidak, untuk clerk itu gaji tertingginya 3.500 tapi gaji terendahnya 2.500. Oke, mantap. Dan resepsionis juga sama ya. Oke, mantap. Kita lanjut nomor 14, tampilkan total gaji per departemen. Hanya untuk total gaji di atas 20.000. Oke, berarti di sini kita group by, terus kita perlu pakai having juga ya kayaknya untuk memfilter hasil agregasi. Oke, berarti pertama kita select dulu ya, select departemen ID-nya, kita select departemen ID, kemudian kita akan sum dulu ya dari salary ya. Kita sum salary sebagai total gaji saja, total gaji from employees, kemudian employees, kemudian di sini harusnya group by, kita group by dari departemen ID, kita select departemen ID, terus from employees kita group by departemen, kemudian kita having ya, kita having summation dari salary ya, itu lebih besar salary. Berarti salary lebih besar dari 20.000. Oke, di sini departemen 110 itu 20.300 ya. Mantap. Kita lanjut ke nomor 15, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawannya, urutkan dari terbanyak. Waduh, berarti ini agak panjang ya, kita berarti bakal
select department name ya, kita akan select seperti tadi, kita departemen selalu pakai D ya, departemen. Sini kita bakal pakai join ya. Kenapa pakai join? Karena gimana, cuma join yang saya tahu ya untuk solve ini. Kita join tapi kita tetap pakai group by ya. Jadi kita join employees departemen, kemudian kita group by departemen name-nya, terus kita ya harusnya gitu. Berarti kita select dulu departemen name, terus kita hitung ini ya. Kita hitung employee ID. Jadi kita hitung employee, bentar, karena kita pakai join kita kayak gini ya, sebagai jumlah saja, jumlah kita hitung sebagai jumlah, kemudian fromnya kita dari departemen ya, departemen sebagai D, kemudian kita join lagi, kita from left join, kita joinkan employees ya, employees sebagai I pada. Di sini kita akan memastikan departemen ID dari departemen dan departemen ID dari employee itu sama ya. Departemen ID dari departemen ya, pada dari departemen sama dengan oke, sip, mantap. Harusnya ya, left join employees, iya, baru kita group by ya, group by, kita group by dari departemen name nya. Mana departemen? Kita namakan dari departemen name, group by departemen name, terus kita order ya, ya kita order by, kita susun order by, kita JMLH, oke. Oke, mantap. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan ya, urutan dari terbanyak. Shipping jumlahnya ada 5 ya. Oke, mantap. Contracting ada 0 sekarang. Oke, kita lanjut nomor 16. Hitung jumlah negara di setiap region dari UF countries ya. Kita balik ke UF lagi. Oke, di sini untuk nomor 16 lebih simpel ya. Kita cuma ini aja, select region, kita pakai R. Kita group region ID, iya benar, kita pakai WF countries lagi, kita hitung langsung ya. Maaf, kita langsung aja region name ya, countries, jumlah negara. Bentar, kita bakal pakai kita bakal pakainya war region dulu. Nah, kita perlu region name terus ya. Berarti kita pakai war regions dulu coy. Kita pakai regions name. Ya, kita perlu dua ya di sini, world country sama world regions. Kita panggil regions name dulu, terus kita baru ke countries ID-nya kita hitung. Ya, kita pakai join lagi di sini. Countries ID-nya kita bentar. Count cek titik country ID ya, kita hitung sebagai jumlah negara. Baru kita from ya. Di sini kita pilihnya WF countries. WF count
countries TRIS. Oke, countries sebagai C ya. Terus kita di sini kita joinkan WF World Regions sebagai R. Nah, di sini di mana region ID-nya harus sama. Jadi di sini kita pastikan C region ID itu sama dengan R dot region ID, baru kita group by region name-nya ya. Alright, harusnya cukup seperti ini ya. Kita coba run. Iya, di Southern Asia ada 9 countries, di Oceania ada 28. Oke, mantap. Kita lanjut nomor 17, tampilkan jumlah bahasa resmi official sama dengan Y yang digunakan per negara. Waduh, berarti kita perlu kita cuma perlu spoken language aja. Kita cuma perlu namanya ya. Berarti kita nggak perlu pakai join, kita langsung aja spoken language. Kita ambil country ID ya, berarti select country ID. Ini kita select country ID, terus kita hitung language ID sebagai bahasa resmi from WF spoken languages. Kita kemudian di mana official sama dengan Y ya tadi. Oke, baru di sini kita group by country ID ya. Group by country ID. Oke, mantap. Ya, country ID 51, bahasa resminya ada 2. Oke, sangat mantap. Hitung total order dan total pendapatan per staff di F orders. Kita kembali ke F orders ya. Kita F orders. Oke, berarti ini kita nggak perlu pakai join lagi, kita grup cuma ngegroup by staff ID, terus kita pakai count untuk order dan terus kita sum untuk pendapatan ya. Berarti kita langsung aja select staff ID, terus kita akan count order numbernya. Kita count order number sebagai apa ya? Total order ya. Total order. Kemudian kita juga count ini ya, order total. Kita rata sebagai total pendapatan. Kemudian from F order kita group by
staff ID. Oke. Oke, staff ID 12, apa, total ordernya 1 dan total pendapatannya 1. Dan harusnya nggak, ya benar, kita select staff ID, terus kita hitung order numbernya, terus order totalnya sebagai pendapatan. Oke, sip. Nomor 19 ya. Tampilkan job title beserta selisih antara max salary dan min salary dari tabel jobs. Waduh. Ini harusnya simpel ya. Berarti kita cuma bentar. Tapi perlu order banyak. Oke, berarti kita langsung kayak gini aja. Kita langsung apa sih namanya? Pakai expressive arithmetic simple aja langsung. Berarti kita select, bentar, mana ada jobs. Oke, kita job title ya, kita select job title, kemudian kita langsung ini kurangkan saja max salary dikurangkan dengan min salary, kita namakan selisih gaji. Terus from jobs group by nya selisih gaji tadi kita descendant kan ya, selisih gaji teks. Oke. Oh, kok group by? Kita order by aja. Tapi kalau pakai group by bisa nggak ya? Soalnya kalau kita pakai group by gimana caranya? Aduh, udah nomor 19 tapi sih pusing pula. Udah, nggak apa-apa lah ya, satu kita pakai order by. Soalnya kalau pakai apa, kalau kita pakai apa sih namanya, group by, ngapain ini? Padahal saya yang bikin soal, tapi saya sendiri yang bingung kenapa ya bikin. Nah, bukan saya sih, kita hanya ambil soal random. Nomor 20, tampilkan jumlah karyawan yang pernah bekerja di setiap departemen dari job history. Gokil, sangat-sangat pekerja keras ya. Ini kita pakai order by lagi saja, tapi tetap kalau di sini kita masih pakai group by ya, kita perlu departemen ID ya. Berarti kita langsung saja kita job history, mana job history. Oke, berarti kita select dulu, kita select departemen ID, kita select departemen ID, kemudian kita hitung ya, kita hitung penulisan listing tuh gimana sih? List i
oh ya kurang T, distinct dari employee ID ya. Kita namakan menjadi jumlah karyawan. Oke, kita tabelnya job history. Sebenarnya kita group by muka employee ID, departemen ID, baru kita order ya, kita order dari jumlah karyawannya, terus kita bikin descendant aja. Oke, kelar. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Kalau mungkin nanti saya akan update lagi ya, tutorial lanjutan dari database Apex ya. Tapi untuk sekarang ini aja dulu. Jika ada yang kurang paham, komen di bawah. Kemudian kepada itu saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mantap.